Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan tentang nubuatan bagi bangsa Elam Persia yang sekarang kita kenal dengan Iran modern. Terdapat dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat 34 sampai 39. Kitab Yeremia yang kerap dikenal sebagai Nabi Meratap dipenuhi dengan seruan hukuman dan janji pemulihan untuk bangsa-bangsa. Di antara berbagai nubuat, kita menemukan bagian yang menarik dan sering terabaikan mengenai Elam atau Iran modern dalam Yeremia pasal 49 ayat 34 sampai 39. Nubuat ini diucapkan pada awal kekuasaan Sedekia Raja Yehuda, mengungkapkan rancangan ilahi yang rumit yang melibatkan hukum dan anugerah sekaligus. Sebelum menyelidiki nubuat tersebut, sangat penting kita untuk mengenal siapa Elam. Elam merupakan kerajaan kuno yang berlokasi di daerah timur Mesopotamia yang sebagian besar berada di daerah Iran masa kini. Mereka terkenal karena kemampuan militer dan keahlian dalam memanah sepanjang sejarah. Elam kerap kali menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Israel. Dalam sejarah, istilah Elam merujuk pada kawasan yang sekarang di bagian barat daya Iran. Wilayah tersebut meliputi tanah subur di bagian timur lembah Tigris Hilir. Oleh karena itu, Elam yang terletak di bagian paling timur wilayah bulan sabit subur adalah daerah perbatasan yang merupakan salah satu wilayah berpenduduk dan umumnya didominasi oleh ras-ras keturunan Semitik yang berkonfrontasi atau berinteraksi dengan ras-ras keturunan, terutama dari garis keturunan Yafet, anak-anak Nuh yang lain. Di bawah kekuasaan Imperium Persia, Susan menjadi kota raja. Kota tersebut berada di rute perdagangan ke Tenggara dan juga menuju dataran tinggi Iran. Elam kerap diserang dan penguasa Assyria dan Babilonia yang ingin menguasai rute-rute tersebut. Elam pertama kali disebut dalam Alkitab sebagai suatu wilayah atau suku pada era Abraham. Ketika Kedorlaomer, Raja Elam berangkat bersama sekutu-sekutu raja untuk menyerang aliansi Raja Kanaan di daerah Laut Mati. Kedorlaomer dikenal sebagai pemimpin aliansi itu dan sebagai penguasa atas raja-raja Kanaan yang akan segera menerima hukuman darinya. Kampanye militer semacam ini dengan perjalanan pulang pergi sekitar 3.200 km bukanlah hal yang aneh bagi para raja Mesopotamia bahkan pada waktu itu. Elam menjadi jajahan di bawah kekuasaan Nebukadnezar pertama, bukan Nebukadnezar yang menghancurkan Yerusalem sekitar abad setelahnya. Tetapi Elam tetap sering terlibat dalam persaingan kekuasaan Asyur dan Babel hingga Kaisar Sanherib dan Kaisar Asyurbanipal dari Asyur mengalahkan tentara Elam dan memindahkan sebagian penduduk ke kota-kota Samaria. Di samping itu, warga Israel yang ditangkap diasingkan ke Elam. Beberapa sumber inskripsi Kaisar Asyur menggambarkan secara jelas penaklukan Elam tersebut. Daniel pasal 8 ayat 2 sepertinya mengisyaratkan bahwa setelah peristiwa tersebut, Elam menjadi bagian dari wilayah Babel. Lalu bagaimanakah nubuat tentang penghukuman Elam dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat 34 sampai 38. Nubuat mengenai Elam dimulai dengan pernyataan tegas mengenai hukuman ilahi, pemecahan busur Elam. Allah berfirman, "Perhatikan, aku mematahkan busur Elam, sumber kekuasaannya." Busur merupakan lambang utama dari kekuatan militer Elam. Pecahnya busur ini mencerminkan hancurnya kekuatan militer mereka dan jatuhnya dominasi mereka. Ini merupakan perbuatan ilahi yang mencerminkan kekuasaan Allah atas umat-umat.
penyebaran angin. Allah akan mengutus 4 angin dari keempat sudut bumi ke atas Elam, menyebarkan mereka ke seluruh arah. Hal ini mencerminkan keruntuhan lengkap dan pengusiran populasi Elam. Mereka akan menjadi kelompok yang terpisah-pisah tanpa lokasi yang tetap. Terjadinya kepanikan dan senjata. Sebagai akibat dari keputusan ini, Elam akan mengalami kepanikan dan diserang oleh senjata lawan-lawan mereka. Mereka sepenuhnya runtuh bukan hanya secara militer, tetapi juga secara sosial dan demografis. Selain itu juga terjadi penempatan tatah dan penghancuran pemimpin. Tuhan berfirman, "Aku akan mendirikan tatahku di Elam dan memusnahkan rajanya serta para pembantunya." Ini adalah pernyataan yang tegas mengenai penegasan kekuasaan Allah. Walaupun Elam merupakan kerajaan yang tangguh, Allah menegaskan bahwa tahtanya lebih tinggi, bahwa Dia yang pada akhirnya menguasai kehancuran raja dan para pejabatnya, menandakan berakhirnya sistem kekuasaan mereka. Nubuat ini secara jelas mencerminkan kemarahan Allah terhadap Elam, mungkin disebabkan oleh kesombongan, kekerasan dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ini merupakan pengingat bahwa tiada bangsa atau kekuatan manusia yang dapat mengatasi kedaulatan Allah yang Maha Tinggi. Baiklah saudara, dalam nubuatan kepada Elam ini kita dapat belajar di mana tidak menyombongkan diri dari atas segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.